Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas lintas agama. Pernahkah kita mendengar istilah dialog lintas agama? Dan kira-kira apa tujuannya? Apa manfaatnya? Pernahkah kita mendengar konflik agama di Irlandia Utara antara Kristen dan Katolik, di India antara Islam dan Hindu, di Myanmar antara Islam dan Buddha, di Irak antara kaum Syiah dan kaum Sunni, di Ambon antara Islam dan Nasrani, dan masih banyak lagi untuk disebutkan. Konflik atau kerusuhan yang berlatar belakang agama. Benarkah agama dapat melahirkan konflik? Dari setiap konflik yang terjadi, konflik sesama agama maupun lintas agama, siapakah yang diuntungkan? Bagi kita yang memiliki akal yang sehat, yang masih normal, tentu saja konflik adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dendam, benci, amarah, penganiayaan, pembunuhan, pembantaian, bahkan genosida atau pemusnahan bisa terjadi karena konflik. Benarkah hal-hal yang begitu mengerikan adalah bagian-bagian yang diinginkan oleh lahirnya sebuah agama, bahkan agama apapun? Bukankah agama memiliki tujuan yang jelas agar manusia memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, sebagaimana sifat-sifat Tuhan? Bila fanatisme dianggap menjadi biang keladi dari segala kerusuhan, benarkah fanatisme itu bagian dari agama? Banyaknya peristiwa-peristiwa buruk yang dianggap berlatar belakang agama mendorong diadakannya dialog antar sesama agama maupun lintas agama. Hal itu bisa kita maklumi. Ibarat obat yang mempunyai fungsi menyembuhkan orang yang sakit, kita harus tahu sebab atau latar belakang penyakit itu muncul agar kita memperoleh solusi yang tepat atau obat yang tepat. Obat sakit perut mungkin berbeda dengan obat sakit kepala. Obat sakit luar mungkin tidak sama dengan penyakit dalam. Bahkan reaksi obat medis dan herbal mungkin tidak sama persis. Oleh sebab itu butuh orang-orang yang ahli di bidangnya, dan tentu saja butuh proses dan waktu agar hasilnya maksimal seperti yang kita harapkan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, konflik ibarat sakit. Ada yang ringan, namun ada juga yang berat, sehingga beda cara, beda obat, dan beda pula cara untuk menanganinya. Bila fanatisme dituding sebagai sumber konflik, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah fanatisme itu? Secara sederhana bisa kita katakan bahwa fanatik itu adalah terlalu membenarkan diri sendiri, kelompok, golongan, atau partai secara berlebihan, sehingga kelompok lain dianggapnya salah, merasa benar sendiri. Dan hal ini bukanlah yang diajarkan oleh agama, bahkan agama apapun. Sebab setiap agama pasti mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia yang lain. Setiap agama pasti mengarahkan kepada pemahaman Tuhan semesta alam atau Tuhannya alam semesta. Tuhannya alam semesta, bumi, langit, dan seisinya. Apabila kita memiliki pemahaman yang benar, keyakinan yang benar tentang hal ini,
tidak mungkin kita akan menjadi orang yang fanatik. Tuhan adalah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, pengendali kehidupan ini. Dan selain Tuhan adalah makhluk, dan pasti tunduk patuh kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Tuhan semesta alam. Sehingga timbul kesadaran tunggal bahwa selain Tuhan, semuanya adalah makhluk yang hidup di belahan bumi manapun, di benua manapun, di negara manapun, provinsi, dan wilayah-wilayah yang lain. Bahkan selain manusia, dimanapun berada, kedudukannya adalah sama di hadapan Tuhan, sama-sama ciptaannya. Hal ini akan sangat berbeda manakala kita mempunyai pemikiran bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Tuhan agama kita adalah Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang asli. Tanpa kita sadari, kita mengecilkan kekuasaan Tuhan. Kita mengecilkan kemampuan Tuhan. Seakan-akan Tuhan hanya mampu menuhani satu agama saja, yaitu agama kita. Dan itu berarti Tuhan bukan Tuhannya alam semesta. Tuhan tidak sanggup menuhani agama-agama yang lain. Di sini jelas bahwa kita belum paham akan makna Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidak berberi kemanusiaan yang adil dan beradab. Wahai anak-anakku, murid-muridku, kebalikan dari fanatik adalah toleransi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Demikian Quran mengajarkan toleransi beragama. Agama adalah asasi, adalah hak individu, hak masing-masing orang. Setiap agama pasti memiliki aturan yang jelas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia yang lain. Dan yang menjadi kunci sukses beragama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Bila dengan Tuhannya baik, tentunya sesama manusia, sesama makhluk juga baik. Tuhan akan selalu membimbing hambanya ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya, sehingga memiliki akhlak yang baik, yang selalu menghormati sesamanya sebagai cerminan kedekatannya kepada Tuhannya. Lalu apa tujuan dialog lintas agama? Bagi kita yang dianugerahi oleh Tuhan jalan terang, jalan kebenaran, atau kesadaran yang utuh akan makna hidup dan kehidupan, merasa terpanggil untuk mengabarkan berita gembira, kabar tentang ketuhanan, bahwa Tuhan adalah sumber cahaya, sumber dari segala sumber terang, jalan terang kehidupan atau hakikat kehidupan. Pandangan-pandangan hidup yang sebenarnya. Kita akan mengenalkan kehidupan manusia seutuhnya, baik luar maupun dalam, yang kasat mata maupun tidak. Yang kasat mata adalah dunia alam, dunia rupa. Yang tidak kasat mata atau gaib adalah dunia rasa. Dua-duanya ada di dalam diri kita. Dan sudah seharusnya kita kenali, kita pahami, kita yakini keberadaannya. Rupa itu penting, namun rasa lebih penting lagi. Rupa itu sementara, rasa itu selamanya. Dunia rupa adalah dunia yang membeda-bedakan, sedangkan dunia rasa adalah dunia yang menyamakan atau mempersatukan. Rasa pedas menyatukan bermacam-macam jenis atau bentuk dan asal lombok. Rasa asin menyatukan aneka macam, ragam, garam dan bentuk garam. Kehilangan dan kesedihan menyatukan rasa ribuan penggemar akan meninggalnya sosok idola. Wahai anak-anakku, murid-muridku, agama lahir setelah manusia menemukan Tuhannya, Tuhan semesta alam. Agama tidak mungkin melahirkan fanatisme. Agama mengatur ketaatan manusia terhadap Tuhan. Agama mengatur akhlak sesama manusia. Fanatisme muncul karena pikiran-pikiran, kegolong-golongan, kekelompok-kelompokan, atau kepartai-partaian. Fanatisme tidak mengenal tujuan.
Bila kita fanatik, maka pikiran fanatik itu menjadi belenggu, bahkan menjadi penjara yang membuat kita sulit untuk bergerak, bahkan sulit bernapas. Fanatisme membuat kita menjadi kerdil dan tidak akan mungkin mencapai level lintas agama. Cobalah bayangkan seandainya dialog lintas agama yang diundang adalah orang-orang yang fanatik. Lalu apa jadinya? Cobalah pelajari, pahami, yakini bahwa tiada kata damai selain merasakan adanya Tuhan, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Rasakan dirimu adalah bagian dari Tuhan. Sekian dulu ujangan-ujangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.